wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Supriyati dengan mahasiswi Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara FIU Tirta. Nah, dengan NIM 2286230017. Nah, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 2 mata kuliah Etika Politik dan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Febrian Alwan Bahrudin MPD dan Ibu Ria Erika Salvi SET MS. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proposal dari kelompok kami, yaitu dengan judul jenis pelanggaran dan sanksi netralitas ASN selama pemilu 2024 di Provinsi Banten. Nah, pemilihan umum 2024 menjadi momentum penting bagi demokrasi Indonesia sendiri, dan dalam konteks ini netralitas aparatur sipil negara atau sering kita sebut ASN menjadi hal krusial karena ASN menjadi peran penting strategis bagi pelaksanaan kebijakan publik dan perekat pemersatu persatuan bangsa. Nah, namun realitanya masih banyak sekali ditemukan pelanggaran netralitas ASN seperti dukungan terhadap calon tertentu, keterlibatan dalam kampanye, atau penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik sendiri. Nah, berdasarkan laporan Komisi ASN per April 2024, terdapat 264 ASN yang terbukti melanggar netralitas. Permasalahan inilah yang menjadi dasar kami melakukan kajian literatur untuk memahami penyebab, bentuk pelanggaran, serta penerapan sanksinya. Nah, kemudian juga ada rumusan masalah yang kami cantumkan dalam proposal ini, yaitu pertama, bagaimana prinsip netralitas ASN diatur. Kedua, bentuk pelanggaran apa yang terjadi. Yang ketiga, faktor apa penyebab terjadinya pelanggaran ini. Yang keempat, bagaimana mekanisme dari sanksi atau pemberian sanksi untuk pelanggar ASN ini. Nah, tujuan penelitian ini adalah menjelaskan konsep netralitas ASN, mengidentifikasi jenis pelanggaran, serta menelaah upaya peningkatan kesadaran dan penegakan hukum agar ASN lebih profesional. Nah, kemudian juga kita kajian teorinya kita dalam proposal ini, netralitas ASN diatur dalam berbagai seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, dan juga SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan penguasaan netralitas ASN. Nah, selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memperbarui sistem kelembagaan pengawasan ASN termasuk peran ASK, ASN, BKN, dan Bawaslu. Nah, kemudian juga dalam peneraktifnya pelanggaran netralitas seringkali memicu seperti dukungan terbuka di media sosial, menghadiri kampanye politik, atau juga menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Nah, faktor penyebabnya adalah tekanan politik atau budaya patronasi dan kurangnya kesadaran dari provinsi. Di Provinsi Banten sendiri, terutama di Pandeglang, itu beberapa ASN terbukti melakukan pelanggaran dan dijatuhi sanksi oleh badan kepegawaian setempat. Namun pelaksanaan sanksi masih belum konsisten. Ada pelanggaran berat yang hanya dijatuhi sanksi ringan karena kedekatan personal atau lemahnya pengawasan. Nah, dari perspektif netralitas ini, ASN ini juga mencerminkan netralitas profesional birokrasi. Jika ASN tidak netral, maka keadilan pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terganggu.
Karena itu karena etika politik juga harus menjadi landasan moral untuk menjaga demokrasi moral negara kita. Nah, kemudian di bab 3 kita ada metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, dengan metode studi literatur, sumber data berasal dari laporan resmi lembaga seperti BKN, KSN, dan peraturan perundang-undangan serta berita media lokal yang seperti Radar Banten. Lokasi penelitian sendiri difokuskan pada Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Nah, teknik pengumpulan data sendiri dilakukan melalui studi dokumentasi dan observasi dan kuantitatif untuk memahami konteks birokrasi politik lokal. Nah, data dianalisis menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan bagaimana validitas dan objektivitas dan kesimpulan. Kerangka konseptual penelitian ini berpijak pada teori netralitas dari yang menekankan profesionalitas dan akuntabilitas dan integritas ASN. Nah, kemudian juga sebagai dapat kita simpulkan bahwasannya hal ini juga perlu diperhatikan bahwasannya ASN selaku aparatur harus juga profesional menjaga bagaimana kejujuran yang dilakukan pemilihan umum yang ada, sehingga kepercayaan yang sebelumnya berkurang dari masyarakat kepada negara itu bisa ditimbulkan kembali. Nah, baik, kesimpulan dari saya semoga dengan adanya hal-hal seperti ini bisa menjadikan sanksi atau pelanggaran bisa ditegakkan kembali. Kemudian kesimpulan dari kelompok kami, semoga dengan adanya proposal ini, laporan ini bisa menjadi sebuah tujuan atau acuan sehingga semua pada tahu hal-hal yang perlu dilakukan ke depannya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.